Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 1, kelas 2, hidup rukun, subtema 2 pada hidup rukun di tempat bermain pada pembelajaran yang ketiga. Baik, langsung saja kita ikuti video pembelajarannya. Monggo. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, ini adalah tarian yang akan ditampilkan Siti dan teman-temannya untuk pentas seni dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Di sini ada gerakan tari yang dipersiapkan oleh Siti dan teman-temannya. Gerakan tari yang ini adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian juga. Jadi gerakan ini dalam tari adalah gerakan koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Lalu gerakan yang ini adalah gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangannya lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup. Jadi jempolnya bertemu jempol lalu membuka. Jadi ketika jempol ketemu jempol seperti membentuk segitiga ya. Dan terus membuka lagi, geser lagi, menutup lagi. Seperti itu. Ini adalah gerakan tari yang akan ditampilkan Siti dan teman-temannya. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Kalau Siti melihat Lani ingin ikut menari, nah, itu yang dilakukan Udin. Ya, sebaiknya Siti mengajak Lani untuk berlatih menari. Ya, mengajak si Lani. Pernahkah anak mengajak teman-teman? Pastinya pernah ya, mengajak mengerjakan tugas atau mengajak bermain. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Nah, di sini ada percakapan antara Sini dan Lani. Kira-kira percakapannya seperti apa ya? Nah, kita cobakan seperti ini. Hai Lani, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman. Nah, ini Siti mengajak si Lani. Tapi di sini, tapi aku malu Siti. Itu jawabnya si Lani. Siti menjawab lagi, tidak apa-apa Lani, kita sama-sama belajar. Itu kata si Siti. Lalu Lani menjawab, baiklah Siti, terima kasih. Nah, anak-anak coba buat percakapan antara Siti dan Lani yang di mana Siti mengajak Lani untuk berlatih menari. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Nah, manakah yang lebih banyak? Makanan kotak atau minuman botol? Kalau kita lihat ratusannya sama. Kalau kita puluhannya berbeda. Bagaimana caranya untuk membandingkan? Untuk menentukan sesuatu benda. Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari
dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi kita harus bandingkan antara ratusan, puluhan, dan satuannya. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka ratusan, lalu puluhan, dan lalu satuannya. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Jadi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar untuk membandingkan dua bilangan dengan kata kurang dari dan lebih dari. Sekarang kita akan mengubah kurang dari, lebih dari, sama dengan itu dengan simbol. Nah, ini adalah simbolnya. Simbol seperti ini. Yang atas, yang pertama, ini menunjukkan bilangan kurang dari 9. Yang kedua ini adalah menunjukkan lebih dari. Dan simbol yang ketiga adalah menunjukkan bilangan sama dengan. Di sini kira-kira sudah paham ya? Mari kita ikuti ini. Ada dua bilangan. 225 sedangkan minumannya tadi 252. Kita bandingkan. Pertama kita lihat angka ratusannya terlebih dahulu. Ratusannya sama, 2 dan 2. Nah, di sini tidak bisa membandingkan. Setelah kita lihat ratusannya sama, berikutnya kita bandingkan puluhannya. Di sini angka puluhannya yang 225 itu adalah angka 2. Sedangkan yang 252 angka puluhannya adalah angka 5. Nah, angka 2 dan angka 5 kita bandingkan. Karena angka 2 itu kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah gini. Berarti 225 kurang dari 252. Nah, kata kurang dari ini kita ubah menjadi simbol. Nah, simbolnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau angkanya lebih kecil, kita lancipnya itu, tanda lancipnya itu kita arahkan ke bilangan yang lebih kecil. Nah, ini tandanya. Kalau diubah menjadi bentuk simbol perbandingan. Nah, kita coba contoh berikutnya. Ada 278 dan 227. Kita bandingkan dari ratusannya dulu. Ternyata ratusannya sama, anak-anak. Sama-sama 2. Lalu kita lihat belakangnya, puluhannya. Nah, puluhannya ada angka 7 dan angka 2. Nah, di sini kita bisa bandingkan. Tidak sama menuju kesatuan. Kepuluhannya sudah bisa dibandingkan. Untuk perbandingannya, karena angka 7 itu lebih dari angka 2, maka kalimat perbandingannya adalah 278 lebih dari 227. Nah, kalau diubah yang simbol, berarti yang lancip menghadap kemana? Ya, tadi kan sudah Pak Guru bilang, yang lancip menuju yang lebih kecil. Nah, seperti ini jadinya. Kita lihat lanjutnya ini, saat berikutnya. Ada angka 940 dan angka 949. Nah, kita sama-sama bandingkan ratusannya. Oh, ternyata ratusannya sama. Yaitu sama-sama angka 9. Puluhannya sekarang. Puluhannya juga sama, 4. Ratusan dan puluhnya sama, maka yang kita bandingkan adalah satuannya. Ya, di sini satuannya adalah 0. Dan yang berikutnya, bilangan berikutnya, angka satuannya 9. Maka kalau dibuat, karena angka 0 itu kurang dari 9, maka kalimat perbandingannya adalah 940 kurang dari 949. Maka kalau diubah menjadi simbol, nah seperti ini. Nah, yang lancip menuju ke yang lebih kecil. 940 itu. Nah, bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Di sini Pak Guru punya soal yang ada angkanya. Dua bilangan. Tetapi kita harus membandingkan dengan memperhatikan penyusunnya. Yang pertama 349.
349 kita uraikan menjadi bentuk panjangnya dulu, yaitu 300 ditambah puluhannya 40 ditambah satuannya 9. Lalu angka bawahnya 394. Berarti kita buat bentuk panjangnya dulu 300 ditambah 90 ditambah 4. Nah, bilangan titik-titik kurang dari titik-titik. Kita cari yang kurang dari. Berarti yang di depan itu berangka yang kecil. Kita lihat ratusannya sama. Kita lihat puluhannya yang berbeda, 40 dan 90. Berarti bilangan yang di depan adalah 349 kurang dari 394. Jadi 349 kita beri tanda seperti ini. Karena yang depan adalah yang paling kecil. Jadi kurang dari. Contoh berikutnya ini. 668 dan 662. Kita bandingkan. Kita uraikan dulu dari angka penyusunnya. 600 ditambah 60 ditambah 8. Kalau 662 berarti 600 ditambah 60 ditambah 2. Bilangan titik-titik lebih dari titik-titik. Mana yang lebih dari? Sama-sama ratusannya 600. Puluhannya juga 60. Berarti kita lihat satuannya 8 lebih dari 2. Maka bilangan di depan adalah 668 lebih dari 662. Maka simbolnya adalah seperti ini. Nah, gitu anak-anak untuk pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Pak Guru berharap mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Pak Guru sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.